kalau memang dia ada upaya hukum, ya istilahnya tetap bawakan Peggy dan Bintang sebagai ahli waris. Oh, itu nggak ada kerjaan kali dia mungkin. Konflik rebutan harta warisan mendiang Lina Zubaida kembali memanas. Komedian Sule dan keluarga kembali diusik dengan putusan mengejutkan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengeluarkan keputusan yang cukup bikin Rizky Febian dan adik-adiknya gusar. Bagaimana tidak? Teddy Pardiana yang dinyatakan tak mendapat warisan dari harta mendiang Lina di tingkat pengadilan agama justru kini bisa bertepuk dada karena ia dan anaknya Bintang diputus jadi pewaris sah harta mendiang Lina di tingkat banding. Dan yang mengejutkan, putusan banding itu terjadi 21 Juli, tepat 1 hari jelang Sule ditinggal menikah mantan istri Natalie Holscher. Akankah Sule dan keluarga melawan melalui kasasi? Optimis ya, mudah-mudahan tingkat kasasi pun kalau memang dia ada upaya hukum, ya istilahnya tetap bawakan Peggy dan Bintang sebagai ahli waris. Kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti. Penetapan Teddy Pardiana sebagai pewaris sah harta mendiang Lina Zubaida jelas-jelas melukai komedian Sule. Pasalnya jauh sebelum keputusan itu keluar, Sule buka-bukaan dari mana harta mendiang Lina didapat. Bahkan Sule dan sang putra sulung kompak menyentil Teddy Pardiana berusaha numpang hidup dari harta peninggalan mendiang Lina Zubaida. Nggak ada kerjaan kali dia mungkin. Dia juga harus ingat perjalanannya gitu loh. Ketika dia hidup dengan almarhumah itu perjalanannya kan dulu masih bareng sama saya almarhumah. Kan gitu. Masa kita harus beberkan semua? Itu kan tentang aib gitu loh. Itu tentang aib. Saya tidak mau sebetulnya. Karena kemarin mungkin ada persidangan dan yang lain-lain gitu, terjadinya pernikahan itu karena apa gitu. Ya mungkin worry sebagai orang tua, haknya mungkin apakah ada atau enggak gitu aja sih. Saya mau berusaha untuk bijaksana aja. Kang Teddy pada saat almarhum meninggal dunia, kalau nggak salah ya 40 hari atau berapa hari, nggak tahu lah saya juga informasinya, kalau Kang Teddy itu menyerahkan semua aset warisan kepada putri. Kemenangan Teddy Pardiana di tingkat banding menjadi pukulan buat Sule. Dan dipastikan, konflik rebutan harta warisan Lina kembali mendidih panas. Teka-teki mengapa Sule dan keluarga tak datang di acara bahagia Natalie Holscher Rabu 22 Juli lalu. Ia dan keluarga tak datang karena sama sekali tak diundang Natalie dan Aripa. Enggak hadir karena nggak diundang. Kita nggak hadir karena tidak ada undangan. Oh iya, kalau diundang hadir, itu pun kalau tidak ada acara. Apalagi ada anak di sana. Makanya saya ngucapin di komen, ya lancar, bahagia, samawa, dan nitip ajam. Terutama itulah. Meski ditinggal nikah duluan, sang mantan istri Sule berjanji hubungannya dengan Natalie tak akan berubah demi azam. Sejak disalib nikah Natalie, Sule mendadak dandanannya penuh warna. Apakah ini pertanda Sule segera menyusul Natalie? Nikah lagi yang ketiga. Dengan umur yang semakin tua masih kuat gendong cucu nggak Kang? Paling berapa kilo? Mana tahu Masa yang nggak kuat? tahan berapa jam gendongnya Kang? Nah, gua nikah lagi juga masih kuat. Pernah gagal berumah tangga, menderita sakit dan berlanjut masuk penjara. Bahkan di balik terali penjara harus berjuang melawan kanker usus. Tak lagi punya apa-apa, nama hancur dan tak bisa ketemu anak-anak. Inilah realita hidup terberat yang pernah dihadapi Ijong atau Jonathan Frizzy. Seolah ingin menghapus segala trauma mendera, Ijong mulai menata hidup baru. Kembali menyusun rencana bahagia yang tertunda bersama kekasihnya Ririn Dwi Ariyanti. Kemarin Ijong meminta doa bisa menikah tahun depan di Pulau Dewata, Bali.
Menggelar pesta pernikahan di Pulau Dewata adalah pernikahan impian Jonathan mengakhiri status duda. Bukan cuma sudah menentukan tempat impian, Ijong yang kini tengah berjuang hidup sehat dengan gemar berolahraga, berharap pernikahannya dengan Ririn berlangsung seperti pesta pernikahan Dua Lipa. Meski ini bagi keduanya bukan pernikahan pertama. Kembali merangkai mimpi yang tertunda menikahi Ririn. Benar jadi tanda tanya. Bukankah Ririn menghilang saat Ijong terjerat kasus? Bahkan santer malah asik mesra bersama pria lain saat Ijong dipenjara. Di depan awak media, Ijong seakan dibutakan cinta, memuji selangit calon istrinya. Di tengah sorotan tajam, di saat lagi dimusuhi dengan petisi pemboikotan siaran langsung di medsos, Sarwendah nongol lagi. Makin mengejutkan, kembali tampil bareng Gio sang kekasih. Inilah yang ramai di masyarakat. Demi kejar cuan atau demi eksistensi dan sanjungan. Banyak yang bilang ibu dua anak ini terlalu tebal muka, tak tahu malu dan tak sadar diri. Paling tidak bersabar, tiaraplah sebentar. Keberanian Sarwendah dan Gio siaran live lagi di media sosial memantik keriuhan. Ada yang dukung, namun lebih banyak yang mengirimkan nyinyiran. Mengapa Wendah dan Gio nekat tampil live lagi? Benarkah mereka kesulitan hasilkan uang? Buntut kena cancel culture. Sampai-sampai nyali berlipat-lipat menentang petisi dan boikot dari warganet. Saya masih ada kerjaan. Saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. Ketika lagi di mana ada media, kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak-anak ini? Banyak yang menilai kemunculan lagi Sarwendah dan Gio live di media sosial kurang pas. Bahkan bisa berefek buruk buat Wendah sendiri. Karena Wendah sedang menghadapi gugatan dari Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait hak asuh anak. Jika Sarwendah kembali panen hujatan netizen, gara-gara siaran live lagi di media sosial, Ruben Onsu justru lagi menuai puja-puji. Terlebih ia terus memperlihatkan istiqomahnya, mendekatkan pada yang kuasa. Rajin dan rutin mengadakan kajian di rumahnya. Terlebih setelah model senior Catherine Wilson ikutan. Netizen pun akhirnya mendoakan semoga Ruben Catherine berjodoh. Waduh, mungkin karena sama-sama single ya. Karena kenal udah lama dan kebetulan aja mungkin karena foto bareng ya. Dan sama-sama single kali ya, jadi orang jodoh-jodohin. Kalau Ruben sosok di mata Catherine seorang yang baik, laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Nanti bagaimana caranya Allah pasti temukan. Banyak yang mendoakan, tapi tak sedikit pula yang justru miring menilai Catherine adalah pelarian usai Ruben gagal menggait Desi Ratnasari. Ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya jodoh kan itu di tangan Allah ya. Yang pasti ya mudah-mudahan dapet yang cocok, yang bertanggung jawab, yang seiman. Entah Allah temukan dalam waktu cepat, besok, lusa, nanti kita nggak tahu.